Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berjumpa kembali kita pada video pembelajaran mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang landasan dan asas pendidikan. Sebelum kita masuk ke landasan dan asas pendidikan, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, maka saya akan coba mengulas secara singkat kembali terkait dengan materi kita sebelumnya, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan, saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada 3 lingkungan pendidikan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan konsep Tripusat Pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan keluarga. Keluarga ini memiliki fungsi sebagai fungsi edukasi yang pertama, yaitu sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak agar menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju dan mandiri sesuai dengan tuntutan perkembangan waktu. Kemudian keluarga ini pula memiliki fungsi sosialisasi. Artinya adalah keluarga mempersiapkan anak sebagai anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi kehidupan di masyarakat. Nah, kemudian keluarga ini yang ketiga memiliki fungsi proteksi. Keluarga sebagai tempat memperoleh maksud saya rasa aman, nyaman, damai, tentram bagi seluruh anggota keluarga. Jadi keluarga ini tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk mendapatkan perlindungan. Keluarga juga yang keempat memiliki fungsi afeksi sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan rasa cinta dan kasih sayang antar sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Pendidikan tentang kasih sayang didapat melalui keluarga yang nantinya juga berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Ini adalah fungsi keluarga sebagai fungsi afeksi. Keluarga pula memiliki fungsi religius. Sebuah keluarga memiliki kewajiban untuk memperkenalkan dan mengajak anak kepada kehidupan beragama. Dengan menciptakan kehidupan dengan iklim yang religius, diharapkan dapat dihayati oleh anak sehingga berguna bagi kehidupannya, terutama bagaimana bentuk ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun Tuhan dan Yang Maha Esa. Kemudian keluarga juga memiliki fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi di sini keluarga tempat dia mencari nafkah. Artinya lembaga keluarga ini sebagai dia tempat mencari nafkah dan juga merencanakan dan pemanfaatan daripada nafkah yang akan dihasilkan tersebut. Keluarga juga yang ketujuh kita bisa maknai sebagai memiliki fungsi rekreasi. Fungsi rekreasi di sini, keluarga menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, ceria, dan hangat dan penuh semangat. Nah, kalau kita melakukan rekreasi itu kan ke tempat-tempat misalnya ke pantai, ke taman, ke gunung dan sebagainya untuk mencari kebahagiaan. Nah, ini keluarga juga fungsinya demikian. Nah, secara fungsi biologis, keluarga ini tempat menyalurkan reproduksi yang sehat bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, ini adalah ke-8 dari fungsi keluarga. Nah, di dalam keluarga ini, pemirsa penonton sekalian, bahwa kita terdapat komponen utama, yaitu saya akan mengulas ayah dan ibu. Nah, pertama kita akan menyampaikan tentang peran ibu. Peran ibu ini yang pertama adalah tempat sebagai sumber dan pemberi kasih sayang. Nah, ini perannya sangat penting dari ibu. Anak yang memiliki kasih sayang yang baik, nah ini tergantung daripada pola asuh yang diberikan oleh seorang ibu. Kemudian ibu juga sebagai pengasuh dan pemelihara. Artinya dari mulai makannya, dari mulai sandang, pangan dan papan itu di manajemennya itu lebih banyak relatif kepada seorang ibu. Kemudian ibu ini juga tempat mencurahkan isi hati. Nah, kadang-kadang ya kebanyakan anak-anak itu lebih enak kalau ngobrol panjang ataupun ngobrol dari hati ke hati itu
kepada ibu dibanding dengan ayah, walaupun tidak sedikit juga yang seorang anak juga lebih dekat kepada ayah untuk mencurahkan isi hatinya. Nah, kemudian ibu ini juga sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga. Pengatur kehidupan rumah tangga itu dari mulai makan, kemudian mengatur jadwal belajar anak dan lain sebagainya itu, walaupun tidak diatur secara terjadwal dengan pasti, tetapi secara alamiah ibu ini memiliki kemampuan ataupun dapat mengatur aktivitas-aktivitas yang ada di dalam rumah itu dimanajerial oleh seorang ibu. Nah, kemudian ibu ini juga sebagai pembimbing hubungan pribadi. Nah, ibu ini memberikan nasihat bagaimana anak-anak harus berteman, bagaimana hubungan dengan seorang tua, dengan orang lebih tua, juga bersama guru dan sebagainya, itu biasanya lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu. Pendidikan dari segi emosional, pembentukan emosional ini juga banyak diperankan oleh seorang ibu. Itu adalah beberapa peran yang dilakukan oleh seorang yang dapat saya sampaikan. Kemudian peran dari seorang ayah. Ayah ini bukan berarti tidak memiliki peran yang signifikan. Ayah ini yang pertama sebagai sumber kekuasaan dalam keluarga. Dalam tanda kutip, kekuasaan ini yang dimaksud adalah sebagai kepala atau leader di dalam keluarga. Nah, ayah ini juga sebagai penghubung intern antara keluarga dengan masyarakat ataupun dunia luar. Biasanya kalau contohnya ya, misalnya kalau ada undangan dari tetangga dalam kegiatan apa gitu, seperti itu, misalnya ada tahlilan atau apa, maka ini akan dicari dulu dengan siapa, mana ada ayahnya tidak. Nah, bilangnya sama ayahnya nanti malam pergi ada undangan tahlilan, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana seorang ayah itu bisa menjadi penghubung antara masyarakat dan dunia luar. Misalnya kalau ada problem-problem yang dihadapi oleh anak, maka yang akan dicari terlebih dahulu baik oleh guru ataupun oleh orang yang memiliki problem-problem tertentu dengan anak di dalam keluarga, maka seorang ayahlah yang menjadi orang pertama yang menjadi penghubung tersebut. Nah, kemudian seorang ayah ini pemberi rasa aman bagi seluruh anggota keluarga. Maka kemudian seorang ayah ini menjadi pelindung dari dunia luar terhadap ancaman dari luar, apakah itu yang bersifat ancaman yang mengganggu stabilitas ataupun keamanan keluarga, maka ayah akan tampil sebagai garda terdepan, sebagai benteng bagi seluruh anggota keluarga. Nah, kemudian ayah ini juga sebagai hakim. Nah, hakim maksudnya adalah yang menentukan dan mengadili. Mengadili maksudnya adalah yang menentukan ketika ada problem-problem misalnya dalam keluarga, maka ayah sangat dominan perannya saat terjadi problem atau permasalahan atau perselisihan yang terjadi di dalam keluarga antara sesama anak terhadap ibu ataupun anak terhadap masyarakat atau teman orang luar di luar anggota keluarga tersebut. Nah, ini adalah fungsi ataupun peran-peran yang dimainkan dalam keluarga. Kemudian lingkungan pendidikan yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini, kalau tadi itu kita lingkungan keluarga itu termasuk dalam pendidikan informal ya. Kalau pendidikan masyarakat ini bisa jadi dia termasuk dalam pendidikan non formal. Lingkungan masyarakat itu bisa dalam bentuk seperti kursus, kelompok belajar, majelis taklim atau pengajian, kelompok pengajian yang setiap malam Jumat itu, atau bimbingan tes, juga tergolong dalam pendidikan non formal. Adapun karakteristik daripada pendidikan di masyarakat ini adalah secara faktual itu relatif pendidikannya lebih menekankan kepada pengembangan keterampilan praksis. Misalnya di sebuah RT ataupun kampung desa itu melaksanakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu misalnya. Nah, ini terbanyak sekali lebih pada menekankan kepada pendidikan yang dapat berguna langsung terhadap kehidupannya di masyarakat. Kemudian juga pendidikan masyarakat ini peserta didiknya itu bersifat heterogen. Nah, heterogen itu kelompok umurnya kadang-kadang bervariasi, tidak hanya terbatas pada fase perkembangan tertentu. Kalau pengajian misalnya itu ada
bapak-bapak atau ibu-ibu dan juga ada anak, itu biasanya bergabung dalam satu tempat. Ada juga sih memang pengajian khusus bapak-bapak seperti itu. Artinya peserta didiknya bersifat heterogen. Nah, isi pendidikannya itu bisa jadi terprogram kalau dalam bentuk tadi pelatihan, les dan lain sebagainya itu terprogram, tapi bisa saja dia dalam bentuk secara alamiah. Nah, bentuk secara alamiah itu misalnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan kerukunan antar warga itu dalam bentuk kerja bakti dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang secara alamiah kan ada di beberapa tempat, misalnya kalau melihat ada tetangganya memiliki acara ataupun sedang membangun rumah misalnya, paling tidak secara alamiah kesadaran sendiri masyarakat itu kadang-kadang telah terdapat mekanisme secara alamiah kemudian datang membantu tanpa diminta ataupun disuruh. Nah, itu adalah bentuk pembelajaran tidak terprogram tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan anak. Kemudian pendidikannya itu waktunya bisa saja waktunya terjadwal secara ketat, bisa saja itu tidak terjadwal. Nah, yang seperti saya ungkapkan tadi. Nah, pelaksanaan pendidikannya itu adalah mungkin juga bersifat artifisial atau juga bersifat wajar. Maksudnya artifisial itu adalah pendidikan yang dibuat, artinya yang diprogramkan tadi. Kalau dia yang bersifat wajar itu yang tadi yang saya maksud dengan bersifat alamiah. Nah, kemudian evaluasi pembelajaran bisa saja dilakukan, ada pula juga tidak dilakukan secara sistematis. Kalau yang dilakukan itu tadi seperti lembaga non formal yang tadi saya sampaikan, seperti lembaga kursus, les, itu tentu pasti ada yang namanya sistem evaluasi yang dilakukan ataupun dia dalam bentuk program tadi menjahit, program peningkatan kapasitas misalnya penanggulangan buta aksara dan lain sebagainya, itu tentu diadakan evaluasi secara berkala. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajar dan alamiah itu tidak dilakukan evaluasi secara ketat ataupun terprogram. Nah, bentuk pendidikannya bisa jadi kredensial. Kredensial ini maksudnya ada mandat dan bisa juga pula tidak. Nah, walaupun misalnya contohnya pendidikan mengaji, itu tentu orang tua menitipkan anaknya ke masjid, surau atau musola, meskipun itu bukan lembaga yang resmi mengaji yang diasuh oleh ustadz itu, tetapi orang tua secara hakikat adalah tentu mengantarkan anaknya ke tempat lembaga pendidikan tersebut, meskipun pelaksanaan pengajiannya misalnya di rumah salah satu tokoh masyarakat. Nah, tetap saja sebagai orang tua menitipkan anaknya untuk diserahkan kepada guru ngajinya itu untuk diajarkan mengaji kepada ustaz tersebut, sehingga mandat bisa saja atau kredensial itu bisa saja terjadi. Dan kalau yang tidak menggunakan mandat dan lain sebagainya, sebagaimana pendaftaran di sekolah-sekolah pada umumnya, nah itu adalah yang sifatnya pelaksanaan kegiatan yang bersifat alamiah sebagaimana saya contohkan tadi sebelumnya. Nah, oke, itu artinya pembelajaran yang non formal atau pendidikan di masyarakat. Lingkungan pendidikan yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini sebagaimana fungsinya dengan lembaga-lembaga sosial lainnya memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai lembaga sosialisasi untuk membantu anak-anak mempelajari hidup di tempat mereka dilahirkan. Artinya bagaimana sekolah ini sebagai tempat bekal dia untuk hidup. Kemudian yang kedua, fungsi dari sekolah ini adalah untuk mentransmisi dan mentransformasi kebudayaan. Nah, artinya kebudayaan ini dikembangkan dan juga diwariskan, yang diwariskan dari para orang tua, para leluhur, kemudian ditransmisikan atau dipraktekkan lagi sehingga kebudayaan-kebudayaan yang ada itu tidak hilang. Kemudian fungsi dari pendidikan formal ini atau sekolah ini adalah sebagai untuk menyeleksi murid untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, misalnya anak dari tingkat SD kemudian untuk masuk jenjang selanjutnya di tingkat SMP, maka harus melewati jenjang-jenjang tersebut, yang dari SMP kemudian nanti masuk kepada jenjang SMA. Hakikatnya adalah untuk mengukur perkembangan kemampuan daripada peserta didik tersebut. Di dalam sekolah itu ada yang namanya adalah seorang guru. Nah, guru ini diatur
adalah menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah fungsinya sebagai mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi anak didiknya. Nah, jadi di dalam sekolah itulah fungsi seorang guru adalah memberikan bimbingan kepada peserta didiknya. Nah, karakteristik dari sekolah ini sendiri adalah peserta didiknya tentunya bersifat heterogen, bermacam-macam dengan karakteristiknya. Kemudian yang kedua juga pendidikannya itu terprogram secara formal dan struktur kurikulumnya juga secara tertulis ada berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kemudian jenjangnya juga terstruktur dan berkesinambungan sebagaimana saya jelaskan dari sebelumnya. Nah, waktunya juga terjadwal secara ketat dan relatif lama. Kemudian yang kelima, tata cara pelaksanaan pendidikan formal ini juga artifisial, artinya pendidikan yang dilaksanakan itu adalah diprogram atau direncanakan dengan secara matang dan juga berdasarkan kebutuhan daripada peserta didik tersebut. Nah, juga adanya sistem evaluasi untuk mengukur tingkat pencapaian daripada tujuan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, tentunya di dalam pendidikan formal ini juga adanya kredensial ataupun mandat. Nah, anak-anak yang ingin masuk ke dalam pendidikan di sekolah tersebut tentu harus mendaftarkan secara administratif ke lembaga yang dimaksud. Selanjutnya, lembaga pendidikan yang termasuk lembaga pendidikan sekolah yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren ini menggabungkan 3 lingkungan pendidikan sekaligus. Yang pertama sebagai lingkungan keluarga yang diperankan oleh seorang kiai atau pengasuh pondok pesantren, ustadz maupun para pengurus lainnya. Kemudian yang kedua lingkungan masyarakat atau lingkungan sosialnya itu berlangsung bersama seluruh warga di pesantren, dapat disebut pula sebagai miniatur kehidupan di masyarakat karena 24 jam kehidupannya berlangsung di pondok pesantren tersebut. Dan yang ketiga adalah pendidikan formal juga diselenggarakan di pondok pesantren, bahkan tidak sedikit pesantren yang menyediakan layanan pendidikan dari mulai pendidikan anak usia dini sampai pada perguruan tinggi. Di samping itu pula pendidikan berciri khas pesantren seperti kajian kitab klasik juga dilaksanakan di lembaga pendidikan tersebut. Demikian penjelasan saya tentang lingkungan pendidikan. Kita akan memasuki landasan pendidikan dan asas-asas pendidikan. Pembahasan utama kita pada kesempatan kali ini yakni tentang landasan pendidikan dan asas pendidikan. Yang pertama kita coba akan mengulas terlebih dahulu tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan ini sebelum kita masuk ke apa itu landasan pendidikan, landasan itu dimaknai sebagai pijakan atau sebagai tumpuan seperti landasan pesawat, helipad dan sebagainya tersebut. Nah, memasuki landasan pendidikan ini kita perlu memahami bahwa pendidikan itu kita pahami melalui 2 sudut pandang. Yang pertama sudut pandang studi dan juga sudut pandang praktek. Sebagai sudut pandang studi, pendidikan itu adalah merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memahami pendidikan. Nah, ini sifatnya konseptual. Sedangkan praktik pendidikan itu adalah kegiatan seseorang ataupun sekelompok orang atau lembaga pendidikan dalam membantu individu atau sekelompok orang atau sekelompok peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kegiatan bantuan dalam praktek pendidikan ini bisa jadi dalam bentuk kegiatan yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Dan kegiatannya tersebut berupa bimbingan, pengajaran, dan atau latihan seperti itu. Maka dengan pengertian ini kita dapat memahami bahwa landasan pendidikan itu sebagai asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi kependidikan. Sampai di sini semoga kita dapat memahami apa yang disebut dengan landasan pendidikan tersebut. Landasan pendidikan, kita masuk kepada beberapa komponen landasan pendidikan. Landasan pendidikan yang pertama itu adalah landasan filosofis. Apa itu landasan filosofis? Landasan filosofis ini merupakan berkaitan dengan hakikat pendidikan. Dari landasan filosofis itu berusaha
akan memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan filosofis. Yang pertama, paling tidak adalah apakah pendidikan itu? Kemudian mengapa pendidikan diperlukan? Kemudian apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan dan apa manfaat dari pendidikan tersebut? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan filosofis yang menjadi landasan daripada pelaksanaan pendidikan. Secara praksis dapat kita pahami bahwa pendidikan di Indonesia itu secara filosofis menggunakan filosofi misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan untuk filosofi-filosofi yang lain yang banyak dikembangkan oleh para tokoh, mungkin bisa jadi kita akan sampaikan pada pertemuan selanjutnya, seperti filsafat pendidikan esensialisme, rekonstruktivisme, kemudian materialisme dan lain sebagainya, kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Landasan yang kedua dari landasan pendidikan ini adalah landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan ini meliputi interaksi guru dengan siswa, juga dinamika kelas atau sekolah, kemudian struktur dan fungsi pendidikan, serta sistem masyarakat dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Nah, konsep dan teori sosiologi pendidikan memberikan petunjuk bagi guru bagaimana seharusnya membina siswa agar memiliki kebiasaan saling bekerja sama, hidup rukun, bersahabat, dan saling membantu sesama teman dan juga menghormati sesama teman. Implementasi dari landasan sosiologi dalam pendidikan ini bisa dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, diantaranya yaitu sosialisasi anak-anak dalam pendidikan, proses sosialisasi anak terhadap kewajibannya terhadap masyarakat, bagaimana peran pendidikan dalam masyarakat, dan juga bagaimana dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Nah, implikasinya adalah keberadaan sekolah itu tidak dapat dipisahkan dalam masyarakat sekitarnya. Perlu dibentuk misalnya badan kerjasama sekolah dengan tokoh-tokoh masyarakat, seperti ini contohnya komite sekolah. Proses sosialisasi anak perlu ditingkatkan dan juga dinamika kelompok dimanfaatkan untuk sebagai dalam rangka pembelajaran. Nah, ini adalah dari landasan sosiologi pendidikan. Kemudian ada yang namanya landasan hukum atau landasan yuridis yang ketiga dari landasan pendidikan ini. Nah, proses pelaksanaan pendidikan di Indonesia khususnya perlu memiliki landasan hukum sebagai dalam bentuk kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan pendidikan itu agar dapat terhindar daripada benturan kebutuhan. Nah, setidaknya landasan hukum ini juga melindungi hak dan kewajiban pendidik maupun peserta didik, seperti misalnya yang tadi saya sebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional itu dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini terdapat dalam pasal 6. Kemudian di pasal 34-nya itu berbunyi seperti ini. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti wajib belajar tersebut. Nah, jadi undang-undang kita sebagai landasan hukum dalam kebijakan kita dalam penyelenggaraan pendidikan itu juga menjamin artinya hak-hak dan kewajiban daripada pendidik dan juga maupun peserta didik. Terkait dengan hak-hak dan kewajiban pendidik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, landasan selanjutnya adalah landasan kultural. Landasan kultural dalam pendidikan ini sangat penting peranannya juga, karena peristiwa pendidikan ini juga merupakan peristiwa budaya, peristiwa budaya. Nah, hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Nah, kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalan mewariskannya dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Dan hal ini hanya mungkin dilakukan melalui pendidikan, baik itu pendidikan formal, non formal maupun informal. Nah, seperti itu. Warisan budaya di masyarakat dilakukan melalui lingkungan masyarakat. Warisan pendidikan kebudayaan di keluarga melalui
orang tua dan anggota keluarga lainnya. Nah, dan warisan pendidikan nasional itu bisa jadi melalui pendidikan formal di sekolah dan sebagainya. Nah, contohnya di Indonesia ini kan beragam bahasa, pakaian, rumah adat, makanan khas, dan ritual-ritual tertentu yang kemudian mampu memberikan kontribusi positif bagi negara, baik dalam khazanah kehidupan maupun dari sisi ekonomi. Nah, selanjutnya landasan psikologis. Kalau kita berbicara pendidikan, tentu kita akan membicarakan tentang kejiwaan manusia, karena memang subjek dan objek daripada pendidikan tersebut adalah manusia. Nah, pemahaman terhadap kejiwaan peserta didik ini merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan. Terutama bagi guru nih harus memahami kejiwaan peserta didiknya. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan untuk dalam rangka penyelenggaraan pendidikan, terutama ketika mengajar di kelas. Nah, contoh dalam psikologi ini adalah psikologi perkembangan, misalnya tentang kepribadian, perilaku, dan latar belakang individu. Nah, itu juga harus dikuasai oleh seorang guru. Kemudian juga wujud perkembangan seperti minat, bakat, potensi siswa itu perlu dipahami oleh guru. Kemudian juga psikologi belajar. Nah, psikologi belajar, psikologi sosial, kesiapan belajar dari sisi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, komponen ini diperlukan agar pelaksanaan pendidikan bisa berjalan optimal, terutama bagi guru. Nah, kemudian adalah landasan yang keenam adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni ini tidak dapat dipisahkan karena sangat berkaitan erat. Kenapa? Karena pendidikan itu terutama pembelajaran. IPTEK ini dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktek dalam pendidikan. Dan melalui IPTEK dan landasan ilmiah dan IPTEK ini adalah dalam rangka kita mengakomodasi dan mempersiapkan diri peserta didik tersebut terhadap kemajuan teknologi. Jangan sampai peserta didik itu tidak mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Bahkan untuk mencari sumber informasi ataupun bagaimana cara memanfaatkan informasi yang ada itu, kita membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan landasan-landasan ilmiah berdasarkan hasil-hasil riset terbaru. Nah, dan tujuannya juga adalah sedini mungkin memang kita memperkenalkan pengetahuan ilmiah atau landasan ilmiah kepada peserta didik, meskipun dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Maka dengan demikian diharapkan dapat membentuk peserta didik yang sadar akan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan kita berharap bahwa kedepannya itu bukan hanya sebagai pemakai dari kemajuan teknologi, tetapi juga dapat menghasilkan penemuan-penemuan terbaru dalam bidang keilmuan maupun ilmu dan teknologi. Nah, itu. Selanjutnya adalah landasan ekonomi. Nah, manusia ini tidak lepas dari para kebutuhan, makanya pendidikan itu juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari manusia. Nah, kita itu inginnya pendidikan juga mewujudkan manusia ekonomi. Maksudnya manusia ekonomi ini adalah unggul dalam bidang ekonomi dan juga membentuk manusia yang produktif dari segi perekonomian. Karena memang kehidupan ekonomi dengan manusia itu tidak dapat dipisahkan, sebagaimana juga faktor-faktor politik dan lain sebagainya. Kemudian landasan yang terpenting juga yang perlu kita pahami dalam pendidikan itu, dalam penyelenggaraan pendidikan maksud saya, adalah landasan sejarah. Nah, landasan sejarah ini memberikan peranan yang sangat penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa menentukan atau membuat arah pemikiran kepada masa kini. Pendidikan masa lampau itu memperjelas bagi kita tentang masa kini. Sistem pendidikan yang kita miliki sekarang adalah hasil daripada perkembangan pendidikan yang tumbuh dalam sejarah pengalaman bangsa kita di masa yang telah lampau. Maka faktor atau landasan sejarah ini tidak bisa kita hindari. Bahkan diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran sejarah itu diberikan kepada siswa dari mulai jenjang pendidikan usia dini sampai kepada perguruan tinggi, walaupun kemasannya itu masing-masing tingkat perkembangan itu berbeda-beda. Nah, pemahaman tentang konsep
landasan sejarah ini memiliki implikasi konsep pendidikan. Yang pertama, memiliki implikasi terhadap tujuan pendidikan, juga berimplikasi terhadap proses pendidikan yang dilaksanakan, dan juga berimplikasi terhadap kebudayaan nasional, dan juga yang terakhir juga memiliki implikasi terhadap inovasi-inovasi pendidikan yang akan kita selenggarakan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah landasan religius. Landasan religius ini adalah landasan yang paling mendasar dalam pelaksanaan pendidikan, sebab agama atau landasan agama ini adalah landasan yang diciptakan oleh sebagai makhluk yang beriman, manusia yang beriman, kita merupakan landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Bahkan dalam setiap pendidikan nasional ini mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Tentu dengan pendidikan agama, pendidikan masing-masing. Yang Islam dengan pendidikan agama Islam, kemudian yang Kristen atau Katolik dengan pendidikan agama tersebut, kemudian pendidikan Hindu dan lain sebagainya. Karena sistem pendidikan yang diharapkan dari landasan religius ini diharapkan sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Maka kehidupan zaman yang semakin modern ini melalui landasan religius diharapkan peserta didik dapat memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian juga pendidikan agama ini adalah hak setiap peserta didik sebagai warga negara. Dari 9 landasan tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran bahwa landasan tersebut bisa dijadikan sebagai paradigma bagi seorang pendidik khususnya dalam menerapkan atau melaksanakan proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran yang ingin ditempuh memiliki arah yang jelas sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan peserta didik dalam segala potensinya. Nah, selanjutnya kita akan masuki asas pendidikan. Ini juga faktor yang sangat penting perlu diketahui di dalam pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan ini merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir mulai dari perencanaan pembelajaran atau perencanaan pendidikan sampai pada pelaksanaan pendidikan tersebut. Nah, di Indonesia itu ada beberapa asas yang perlu kita ketahui dan juga kita kembangkan, kita amalkan. Yang pertama adalah asas Tutwuri Handayani. Nah, asas Tutwuri Handayani ini merupakan inti dari asas atau sistem Pamong atau sistem mengasuh anak, dan yang pendidiknya itu disebut dengan Pamong atau gurunya itu disebut Pamong. Nah, ini merupakan landasan pendidikan yang dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara melalui pendidikan perguruan taman siswa yang didirikan pada tanggal 3 Juli tahun 1922. Nah, asas Tutwuri Handayani ini yang kemudian dikembangkan oleh Dr. Handes Sastrokartono dengan menambah 2 komponen lagi sehingga menjadi 3 komponen yang menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo jika di depan memberikan contoh, Ing Madio Mangun Karso jika di tengah memberikan dukungan dan semangat. Kemudian yang terakhir adalah Tutwuri Handayani jika di belakang memberikan dorongan. Nah, yang tadi pertama Tutwuri Handayani berasal dari Ki Hajar Dewantara, sedangkan Ingarso Suntulodo tersebut yang berarti jika di depan memberikan contoh, dan juga Ing Madio Mangun Karso jika di tengah memberikan dukungan dan semangat, itu ditambahkan oleh Sastrokartono. Dan Tutwuri Handayani jika di depan memberikan dorongan, itu dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Nah, dalam prakteknya Tutwuri Handayani ini guru itu memberikan pengaruh, tetapi kemudian tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berjalan sendiri, tidak terus-menerus dicampuri, dipaksa, apalagi diperintah. Nah, di samping kita memberikan dorongan atau memberikan pembelajaran terhadap mereka, tetapi juga memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan bakat dan potensinya, tetapi tetap dalam rangka pengawasan atau pembimbingan daripada guru.
Asas pendidikan yang kedua yang diterapkan di negara kita adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar ini sedini mungkin dikembangkan, maksudnya adalah sedini mungkin dikembangkan kepada peserta didik. Kemandirian dalam belajar dengan menghindari campur tangan guru, namun guru tetap siap untuk memberikan bimbingan ketika diperlukan, sebagaimana saya sampaikan tadi. Nah, perwujudan dari asas kemandirian dalam belajar ini menempatkan guru sebagai fasilitator dan juga sebagai motivator. Guru sebagai fasilitator ini maksudnya adalah memfasilitasi segala kebutuhan, sepanjang itu kebutuhan yang positif bagi perkembangan peserta didik. Kemudian sebagai motivator adalah ketika peserta didik mulai kurang motivasi dalam belajar, maka guru tampil sebagai penyemangat peserta didiknya dalam belajar. Nah, asas kemandirian dalam belajar ini juga senada dengan prinsip ataupun asas pembelajaran yang dikemukakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dengan konsepnya adalah Merdeka Belajar. Nah, Merdeka Belajar yang dimaksud oleh Pak Menteri tersebut yakni menciptakan suasana belajar yang bahagia. Nah, jadi orang tuh diminta selalu bahagia dalam belajar, yang sampai terbebani dengan hal-hal yang memberatkan, walaupun beban belajar tetap ada. Nah, tujuan Merdeka Belajar ini pula adalah menghendaki guru, peserta didik, orang tua maupun masyarakat memiliki suasana yang bahagia dalam proses pembelajaran. Nah, Merdeka Belajar yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan berpikir, kemerdekaan mengeluarkan inovasi dari para guru, dan itu harus bersumber terlebih dahulu dari gurunya, baru kemudian dapat menularkan kepada peserta didiknya. Nah, kemerdekaan belajar dapat ditempuh terlebih dahulu dapat terjadi ketika guru yang mengajar merasa merdeka, diberikan kemerdekaan dalam berpikir, kemudian secara alamiah, secara general, maka muridnya juga mendapatkan efek daripada cara berpikir guru tersebut. Nah, proses kemandirian dalam belajar ini dapat ditempuh melalui serangkaian metode belajar, seperti misalnya melalui modul belajar, melalui paket belajar, dan juga pengajaran yang terprogram maupun lembar kerja dan lain sebagainya. Kemudian ya pokoknya beberapa hal yang bisa digunakan oleh guru, baik media maupun strategi pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan asas yang ketiga, ya ini asas yang terakhir, yakni belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat ini dapat diimplementasikan melalui rancangan kurikulum dengan memperhatikan dua dimensi. Nah, yang pertama adalah dimensi vertikal. Dimensi vertikal ini maksudnya apa? Di sekolah, dimensi vertikal ini adalah kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara pembelajaran di sekolah dengan kehidupan peserta didik di masa yang akan datang. Nah, artinya kurikulum yang dikembangkan ini bagaimana kurikulum yang dikembangkan dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah ini bagaimana mampu menjawab tantangan peserta didik nanti di masa yang akan datang. Itu dari sisi kurikulum dalam dimensi vertikal. Kemudian kurikulum dalam dimensi horizontal, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah, kemudian dengan pengalaman belajar di luar sekolah. Artinya adalah apa yang dipelajari di sekolah tersebut dapat menjadi bekal bagi peserta didik untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada di masyarakat maupun di kehidupan globalnya. Nah, ini adalah merupakan asas daripada kehidupan sepanjang hayat. Jadi pendidikan itu tidak hanya mempersiapkan siswa untuk masa kini, tapi juga di masa depan sampai hingga akhir hayatnya. Pembelajaran itu tidak pernah putus, selalu terlaksana dari mulai dia dilahirkan sampai akhir hidupnya. Apakah itu dalam bentuk pendidikan formal, pendidikan non formal maupun pendidikan informal. Nah, demikian tadi adalah beberapa landasan atau asas yang menjadi panduan bagi pendidik ataupun guru dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Demikian pertemuan kita pada video kali ini.
Semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan dasar-dasar kependidikan. Dari awal tadi kita sudah membahas tentang lingkungan pendidikan, kemudian kita masuk dalam landasan-landasan pelaksanaan pendidikan, terutama pelaksanaan landasan pendidikan yang berlangsung di Indonesia. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah mengulas tentang 3 asas di dalam pendidikan di Indonesia. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi mahasiswa atau maupun penonton daripada video ini. Saya akan menyertakan link deskripsi sebagai latihan khususnya bagi mahasiswa untuk pendalaman materi dan pengembangan kompetensi di bidang pendidikan ini, khususnya pada materi landasan dan asas pendidikan. Silahkan nanti bisa ditemukan di dalam kolom deskripsi, linknya sudah saya sediakan lembar kerjanya. Nah, terima kasih atas segala perhatian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung atau video ini berlangsung. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.